video kali ini kita akan belajar tentang network setting di Kali Linux yang bertujuan untuk menyamakan IP Kali Linux dan Windows kita. Karena untuk melakukan ethical hacking, kita perlu berada dalam satu jaringan dengan target sistem kita. Karena kali ini target sistem kita adalah Windows kita sendiri, maka Kali Linux dan Windows harus berada di satu jaringan yang sama. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, yang pertama kita bisa buka VirtualBox kita. Untuk menjalankan Kali Linux, kita tekan saja Start. Nah, sebelum menjalankan Kali Linux, perlu kita cek dulu apakah kita sudah terhubung dengan internet, karena itu penting saat kita melakukan network setting. Nah, kita tunggu dulu proses runningnya dari Kali Linux. Nah, kita akan memasukkan username dan password yang telah kita buat saat menginstal Kali Linux. Di sini username-nya saya buat nama saya sendiri. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, kita login. Nah, setelah muncul tampilan Kali Linux seperti ini, kita harus cek apakah Kali Linux kita telah terhubung dengan internet. Kita buka saja terminal kita. Lalu kita bisa ketikkan di situ ping google.com untuk mendapatkan respon dari Google. Oke, kita tekan enter. Nah, untuk menghentikan respon ini, kita cukup tekan CTRL+C. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti kita sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita akan cek IP Kali Linux kita dengan cara ketikkan saja ifconfig, lalu tekan enter. Nah, ini dia IP Kali Linux kita 10.0.2.15. Nah, sekarang kita akan melihat IP Windows kita dengan cara ketikkan saja di pencarian Windows DMD, kita pilih saja command prompt. Nah, ini dia tampilan command prompt-nya. Nah, untuk mengecek IP Windows, kita cukup ketikkan saja ipconfig. Nah, ini dia IP Windows kita 192.168.100.58. Nah, sekarang kita akan menyamakan IP Kali Linux kita dengan Windows. Caranya cukup mudah. Nah, kita pilih saja device, lalu kita pilih saja network, pilih network setting. Nah, di bagian network ini kita ganti NAT menjadi bridge adapter, lalu kita pilih OK. Nah, sekarang kita akan cek kembali IP Kali Linux kita apakah sudah berubah atau belum. Nah, kita ketikkan saja ifconfig untuk cek IP. Nah, ternyata IP kita belum berubah ya, masih sama seperti tadi. Nah, untuk masalah ini kita cukup saja restart Kali Linux kita. Nah, ini dia. Nah, kita restart. Nah, dengan kita memilih bridge adapter tadi, secara otomatis device kita akan ikut ke jaringan adapter yang kita pakai. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Nah, kita kembali lagi memasukkan username dan password kita. Oke, kita masukkan passwordnya. Login. Nah, sekarang kita akan cek kembali IP Kali Linux kita. Nah, kita buka lagi terminalnya. Ini dia, kita cek. Seperti biasa, kita ketikkan saja ifconfig. Nah, IP Kali Linux kita sekarang sudah berubah menjadi 192.168.100.47. Nah, kita akan cek kembali ke IP Windows kita apakah sudah sama. Nah, ini dia. Ketikkan saja ifconfig.
Nah, sekarang kita sudah berhasil menyamakan IP kita. Nah, IP Kali Linux kita ini sudah berada satu jaringan dengan Windows kita. Nah, kita sudah berhasil untuk menyamakan IP Kali Linux dan Windows kita. Kita sudah berhasil menyamakan IP Kali Linux dan Windows. Nah, untuk Kali Linux ini IP-nya masih DHCP. Nah, jadi IP DHCP itu dapat berubah-berubah saat kita merestart Kali Linux kita. Nah, kita juga bisa merubah IP Kali Linux kita dari DHCP menjadi IP statik atau permanen dengan konfigurasi lanjutan. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasi lanjutannya. Nah, untuk setting lanjutan kita bisa pilih ini, kita edit connection. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang ini. Nah, di bagian ini kita sedang memakai Ethernet. Nah, ini dia. Nah, untuk mengubahnya menjadi IP permanen, kita perlu pilih yang IP 4 setting ini. Nah, di sini. Nah, ini dia yang kita pakai sekarang masih di DHCP. Dan untuk merubahnya menjadi statik atau permanen, kita bisa pilih manual. Nah, ini. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP address-nya di sini dan netmask-nya di sini, gateway di sini, lalu bisa kita add. Lalu bisa kita save untuk konfigurasinya. Nah, oke, untuk Kali Linux ini saya tidak akan merubahnya menjadi permanen atau saya akan membiarkannya tetap menjadi DHCP karena saya di sini banyak menggunakan device, jadi takutnya nanti ada benturan atau bentrok antara IP. Nah, untuk pembahasan IP ini kita bisa lanjut ke video berikutnya. Nah, khusus untuk IP kita akan buat satu video. Oke, sampai di sini dulu videonya.